Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah. Gimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai, eh, boleh dicek dulu apakah gambar saya sama suara sudah terdengar cukup jelas? Oke, alhamdulillah udah cukup jelas ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ikut join live ini, teman-teman boleh absen dulu nih. Dari mana nih asal kotanya? Biar ketahuan ya, oh ternyata investor Indonesia itu sudah menyebar di seluruh daerah ya. Oke, ini ada dari Wonosobo, Cimahi. Oke, suaranya kecil. Oke, saya perkeras ya sebentar. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pasar modal syariah. Nah, kali ini kita ketemu lagi dengan acara ngobrol seputar investasi bareng pasar modal syariah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Indo Premier Sekuritas ya. Di sini kita akan membahas tentang 5 pantangan investor syariah. Oke. 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 Buat teman-teman yang belum mengenal investasi syariah, boleh dicek tuh website pasar modal syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Di situ terdapat banyak artikel, publikasi, fatwa, POJK tentang pasar modal syariah. Oke, nah ini sudah live ya hadir. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam, Eh, Mas. oke Mbak, di sini kita kedatangan tamu dari Indo Premier Sekuritas ya. Nah, saya perkenalkan dulu, namanya Mbak Indah Nur Habibah. Beliau adalah brand manager Ipot Syariah ya Mbak, dari Indo Premier Sekuritas. Ya. Oke. Nah, berhubung saat ini investasi itu lagi gencar ya Mbak, lagi trending. Banyak orang-orang dikit-dikit investasi saham di media platform apapun ya, di Twitter, di Instagram, Ya. di TikTok. Nah, nah apalagi tahun 2020 kemarin, pengguna SOTS ini atau investasi syariah ini naik sekitar 25% ya Mbak. Oke, Betul. betul. Nah, oke. Nah, di sini buat yang teman-teman yang belum tahu tentang investasi itu apa, investasi syariah itu apa, nah teman-teman boleh cek lagi ya tadi di website Pasar Modal Syariah, lalu dicek di highlight juga ya. Nah, di sini Ya. sekarang ini, nah sekarang ini tuh, eh sebentar Pak, nah, ini agak kameranya udah oke Mbak. Udah bagus kok, Mas. Oh udah oke oke Udah sorry terlihat sorry. jelas. Nah, nah kali ini kita akan membahas tentang 5 pantangan untuk investor syariah. Nah, dalam investasi syariah ini kan sebenarnya ada banyak ketentuan ya, bahwa dalam investasi syariah itu terdapat aturan bahwa sahamnya itu harus syariah, lalu kemudian ada prinsipnya tuh dalam transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kayak gitu ya, Mbak. Oke, Betul. Mbak.
Nah, kita langsung ke pembahasan aja ya. Mungkin di sini teman-teman banyak yang belum tahu tentang investasi. Kenapa sih kita penting buat investasi, Mbak? Kalau ngomongin tentang investasi itu sama aja kayak kenapa sih kita harus mempersiapkan segalanya dari awal, lebih kayak gitu sih. Kenapa kita harus investasi, karena kan ada ketidakpastian di masa yang akan datang gitu ya. Uh, yang sekarang bekerja gitu kan belum tentu di masa yang akan datang itu pekerjaannya stabil. Yang sekarang berbisnis pun belum tentu nanti di masa yang akan datang bisnisnya juga stabil. Ini tuh sama aja kenapa tadi kan Mas sempat bilang ya kalau misalkan pertumbuhan RDN bahkan sebenarnya jumlah investor nasional itu di tahun 2020 kemarin itu melonjak drastis. Karena sebenarnya beberapa orang tuh sudah mulai tertampar dengan keadaan di awal tahun 2020 kan. Waktu itu kan lagi ada kasus COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia gitu ya. Itu banyak banget ternyata pas lockdown pertama itu kan banyak pelaku usaha yang mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya seperti semula gitu kan. Akhirnya omsetnya turun. Ada juga beberapa pekerja yang mungkin dirumahkan, dan juga ada beberapa pekerja yang mungkin nggak dirumahkan tapi gajinya dipotong setengah gitu kan. Jadi mereka tuh sebenarnya udah langsung kayak aduh, yang nggak punya dana darurat, yang nggak punya dana simpenan tuh udah tertampar sama kenyataan gitu kan. Aduh, harusnya dari kemarin tuh gue simpen nih gitu kan sedikit paling nggak buat bertahan selama beberapa bulan untuk menyesuaikan dengan keadaan gitu kan. Nah, jadi kenapa sih harus kita investasi? Karena sebenarnya kita nggak ada yang akan tahu gitu kan ke depannya itu akan seperti apa gitu ya. Baik ekonomi secara global, secara nasional, dan dikerucutkan ke ekonomi kita masing-masing di per individu gitu kan. Jadi investasi ini sebagai salah satu alat pelindung kita dari keadaan-keadaan yang tidak terduga sebenarnya. Apalagi kalau misalkan yang sudah terduga nih inflasi ya, atau kenaikan harga barang secara terus-menerus gitu ya. Itu pasti sebenarnya yang akan ada selalu setiap tahunnya gitu kan. Kerasa banget kalau dulu kita beli gorengan tuh cuman Rp500 itu dapat satu gitu, sekarang kan 1.001, ada bahkan 2.001 gitu ya kalau di sekitaran kantor saya gitu. Itu kan salah satu contoh kecil dari inflasi atau kenaikan harga barang gitu. Dan itu akan menurunkan nilai uang kita yang tadinya 2.000 bisa dapat gorengan 4, sekarang cuma bisa dapat gorengan 1 gitu kan. Nah, itu dia yang harus kita untuk melindungi uang kita dari inflasi itu gitu. Jadi makanya kita perlu investasi. Investasi itu ya bisa di mana aja sih sebenarnya Mas, cuman balik lagi tergantung preferensi masing-masing dari sisi profil resiko dan juga tujuannya. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong investasi kan ada investasi yang konvensionalnya. Sekarang Ya. kita akan membahas investasi yang syariah. Sebenarnya investasi yang syariah itu yang kayak gimana sih, Mbak? Investasi syariah itu sebenarnya simpelnya adalah jenis investasi yang produk investasinya itu sesuai prinsip syariah dan transaksinya juga harus sesuai prinsip syariah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin investasi syariah kan cuma dua sih, ini sama aja kayak kita ngomongin ekonomi syariah di mana-mana juga sama gitu ya. Produknya nih harus sesuai prinsip syariah dan juga gimana sih cara transaksinya gitu juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Kalau misalkan di pasar modal syariah itu kan ada produknya, ada saham syariah, ada reksadana syariah gitu kan, terus ada ETF syariah dan sebagainya lah gitu kan. Nah itu yang sudah disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman beli. Kemudian kalau misalkan sahamnya sudah saham syariah nih, ternyata beli saham syariahnya pakai uang hasil nyopet contoh gitu kan ya, atau dari hasil yang enggak lah gitu, atau dari hasil minjem tapi minjemnya ke keuangan konvensional dan itu kan riba gitu ya. Nah itu juga sebenarnya produknya sih syariah gitu, tapi transaksinya ini dari uang untuk membeli sahamnya ini atau uang untuk membeli produknya ini tidak sesuai prinsip syariah gitu kan, atau uangnya sesuai prinsip syariah, produknya sesuai prinsip syariah gitu kan, tapi ternyata transaksinya tidak sesuai prinsip syariah contoh gitu kan, transaksinya pakai transaksi palsu gitu kan, itu kan tidak sesuai prinsip syariah gitu ya. Padahal uangnya sih ya halal didapatnya, belinya sih produknya contohnya belinya BRIS gitu kan, syariah banget tuh gitu kan, saham BRIS gitu kan, tapi ya
karena transaksinya yang tidak sesuai prinsip syariah sehingga jadi tidak sesuai prinsip syariah. Jadi kalau mau investasi syariah itu sebenarnya sih harus semuanya itu harus sesuai prinsip syariah. Kalau mau kafah ya kalau kita bilang ya, itu ya dari sisi produk, dari sisi cara mendapatkan dananya sampai dari sisi transaksinya gitu. Oh ya. Oke Mbak, sebelum ngomongin tentang transaksi kan tadi ada tentang produk syariah ya Mbak. Nah, gimana sih saham bisa dikatakan syariah? Nah, kriteria-kriterianya tuh kayak gimana sih Mbak? Ini buat yang belum tahu teman-teman. Kriteria saham syariah itu sebenarnya ada dua gitu ya. Cuman kalau ini ada beberapa kriteria lagi. Ada yang namanya saham syariah, ada yang namanya emiten syariah, Pak, Mas gitu ya, atau Oh iya. teman-teman semua. Ini yang kadang orang suka suka bilang kan kalau misalkan di saham syariah itu ada rasio utang berbasis bunga ya salah satunya. Jadi kalau saham syariah itu kalau teman-teman perlu ketahui, itu yang pertama di filter dari sisi bisnis. Jadi bisnisnya harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang nggak sesuai prinsip syariah itu apa aja gitu. Kayak contohnya tuh kayak bank konvensional atau perusahaan jasa keuangan konvensional atau rokok yang buat para ahli hisab gitu ya. Kita kan kalau rokok itu masih banyak pertentangan ya, bilang kalau rokok itu ada yang bilang masih halal atau mubah, tapi nggak ada yang bilang haram gitu. Tapi sebenarnya kalau di pasar modal syariah sendiri dengan prinsip kehati-hatiannya sepakat, banyak orang sepakat bahwa produk rokok ini memang tidak ada yang bilang haram, tapi lebih banyak mudarat atau lebih banyak dampak negatif daripada manfaatnya gitu, sehingga perusahaan rokok itu tidak termasuk ke dalam bisnis syariah gitu. Kemudian yang ketiga itu ada minuman keras, alkohol. Nah selain itu sebenarnya nggak cuma dilihat dari itu kan, kalau kita lihat dari main bisnis ya, tapi juga misal bisa juga dilihat dari A to Z-nya gitu. Misal contoh gini ya, contoh ada perusahaan botol minuman, contoh. Kemudian botol minuman itu kan ya halal-halal aja gitu kan. Dia buat produksi botol minuman itu buat air mineral lah gitu ya, air mineral kemasan. Tapi kemudian dia ekspansi bisnis nih, yang tadinya botol minuman buat air mineral jadi buat minuman keras gitu kan. Botolnya halal, tapi jalur distribusinya tidak halal gitu. Maka bisnisnya tidak termasuk bisnis syariah gitu. Itu jadi bisnis itu nggak cuma dilihat dari main bisnisnya aja, tapi dilihat juga dari proses distribusinya juga itu kemana gitu. Nah itu yang dari sisi bisnis. Yang kedua itu dari sisi rasio keuangan. Apa sih gitu ya? Rasio keuangan itu yang pertama utang berbasis bunga itu tidak boleh lebih dari 45% daripada total aset gitu kan. Terus kemudian pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Nah, ini yang masih banyak perdebatan di kalangan masyarakat gitu ya, karena kan udah riba gitu, pendapatan non halal harusnya tuh idealnya 0% gitu ya kan. Ini kalau dibahas aja tuh seru banget nih gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak akan ada ujungnya karena balik lagi kalau misalkan dipaksain sampai 0% nggak akan jalan sampai seperti sekarang gitu ya pasar modal syariahnya gitu kan. Dan sebenarnya perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman juga misal, oh saya strict banget nih sama prinsip syariah, nggak mau bener-bener nggak mau ada rasio utang berbasis bunga, nggak mau ada pendapatan non halal, silahkan teman-teman beli saham emiten syariah. Nah, apa nih emiten syariah? Emiten syariah ini mereka yang perusahaannya itu sudah menerapkan prinsip syariah dari A sampai Z. Jadi ADART-nya, bahkan pencatatannya aja sudah sesuai prinsip syariah, harus PSAK syariah gitu kan. Ada Dewan Pengawas Syariahnya juga gitu kan. Ini apa aja di pasar modal itu yang emiten syariah yang sahamnya sudah ada di bursa, itu baru ada kalau nggak salah 5 ya. Pertama tuh ada BRIS, BSI Syariah, yang dulunya BRI Syariah, sekarang jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada BTPS, itu adalah BTPN Syariah. Ada bank yang kemarin baru listing ya, ada Bank Indonesia, Bank Net Syariah Indonesia kalau nggak salah. Iya. Terus ada Panindubai Syariah, PNBS, juga ada asuransi syariah, itu kodenya JIMAS gitu ya. Silakan teman-teman pilih kelima saham tersebut gitu kan. Jadi sebenarnya nggak harus diperdebatkan secara panjang sampai akhirnya
ribut doang nggak ada hasilnya gitu. Kenapa? Karena pasar itu sudah menyediakan, kita sudah menyediakan yang tadi, oh kalau kamu memang maunya strict sesuai prinsip syariah dari A sampai Z, silahkan pilih 5 saham dari emiten syariah tersebut gitu kan. Kalau misalkan oh tapi saya butuh untuk kebutuhan investasi saya butuh banyak beragam produk investasi gitu kan, masa sih cuma 5 aja nggak cukup dong, silahkan pilih yang lain gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tunggu sampai 0% itu akan sangat sulit gitu kan. Bahkan kalau kemarin saya sempat ngobrol atau sempat ikut live-nya juga sama Pak Irwan Abdullah dari Bursa Efek Indonesia, beliau bilang kalau misalkan diturunin aja rasionya jadi 33%, itu jumlah saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah itu di bawah 20 bahkan gitu kan. Jadi kayak nggak ada pilihannya lagi gitu. Jadi sempit banget gitu kan. Jadi ini tuh harus dilihat dari berbagai macam aspek sebenarnya kalau mau menurunkan rasio-rasio tersebut. Intinya kalau saat ini investor syariah cukup lihat tadi, pilih saham syariah saja yang tadi sudah saya sebutkan kriterianya, atau boleh kalau misalkan mau strict banget sesuai prinsip syariah, silahkan pilih 5 saham yang tadi saya sebutkan kayak gitu. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ini saham ya syariah tuh ada listnya ada apa aja sih. Nah, itu teman-teman boleh ke website Pasar Modal Syariah di publikasi nanti ada di publikasi nanti ada daftar efek syariah ya. Nanti di situ ada list saham-saham apa aja sih yang termasuk syariah, termasuk yang saham yang tidak listing di bursa ya, Mbak. Nah, terus Iya. eh, tentang ini kriteria dan penerbitan daftar efek syariah itu teman-teman boleh cek nanti di POJK nomor 35 tentang tahun 2017 ya. Nah itu lebih lengkap Nah, tuh kayaknya tuh. itu lebih lengkap. Jadi teman-teman kalau pengen baca lebih lanjut ya kenapa sih aturannya dari mana, teman-teman boleh cek dari situ ya. Nah, setelah kita membahas tentang produknya, oke nih, produknya sudah syariah. Lalu selanjutnya transaksinya yang harus yang syariah atau tidak bertentangan dengan syariah. Nah, sebenarnya dalam fatwa DSN MUI ada, tolong teman-teman boleh dicek di fatwa nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek ya. Nah, sebenarnya transaksinya ada banyak-banyak banget ya jenis-jenisnya di situ. Nah, untuk sekarang kita akan membahas 5 pantangan untuk investor syariah. Nah, di antaranya itu membeli saham atau produk investasi non syariah. Selanjutnya ada transaksi margin, transaksi short selling, transaksi saham tanpa analisa, selanjutnya transaksi yang dapat mengganggu stabilitas pasar. Nah, oke, kita mulai pertama dulu aja ya, Mbak. Transaksi yang pertama itu kan boleh dijelasin nggak Oh iya. tentang transaksi yang membeli saham yang non syariah? Iya, jadi kan sesuai tema ya saat ini 5 pantangan investor Ya, syariah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi investor syariah atau yang sudah jadi investor syariah, sebenarnya pantangan pertama sih yang tadi udah saya sebutkan ya, dari sisi produk kita harus beli produknya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Kenapa sih kita harus beli saham yang syariah daripada yang konvensional kalau misalnya kita bicara saham gitu ya? Karena gini, kalau teman-teman nanti lihat beberapa banyak penelitian yang ada di luar maupun di dalam negeri, itu menunjukkan bahwa saham syariah itu ternyata lebih stabil daripada yang konvensional. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, itu sebenarnya cocoknya itu saham syariah gitu. Kenapa? Karena volatilitasnya itu lebih stabil daripada yang konvensional gitu kan. Kalau yang syariah ini, kalau misalkan teman-teman mau lihat yang data terbaru, bahkan waktu kemarin krisis ya, bukan krisis sih kalau, tapi hampir krisis gitu mungkin kalau bisa dibilang gitu ya. Itu kan waktu IHSG turun terus waktu awal-awal pandemi gitu ya, itu kan turun bisa sehari sampai 5% gitu kan. Kalau teman-teman punya saham syariah atau bahkan memperhatikan indeks saham syariah di periode tersebut gitu ya, di periode Maret itu gitu ya, saham syariah itu justru turun, tetap sama turun gitu kan, cuman memang turunnya itu tidak jauh lebih dalam daripada yang konvensional. Jadi konven itu turunnya lebih dalam dari yang syariah gitu. Dan ketika dia recovery gitu ya, saham syariah itu
itu recovery-nya lebih cepat daripada yang konvensional. Jadi ini cocok banget buat yang teman-teman mau investasi jangka panjang karena produk syariah ini lebih tahan krisis sebenarnya ya daripada yang konven. Ini juga sebenarnya yang sudah dikaji waktu tahun 2008 itu kan waktu subprime mortgage itu menghancurkan ekonomi hampir sebagian negara atau bahkan seluruh negara di dunia gitu kan. Yang bertahan itu adalah bank syariah gitu. Makanya mulai itu tahun 2008 kan orang-orang mulai meneliti kenapa nih kok bank syariah lebih, ya dia lebih turun sih tapi nggak hancur kayak yang konvensional. Kenapa gitu kan? Ternyata setelah dilihat, oh ternyata kalau bisnis di syariah itu lebih mengutamakan profit and loss sharing dan sebagainya gitu kan, sehingga ketika terjadinya krisis gitu mereka tidak terlalu terkena dampak yang signifikan gitu. Itu dia makanya mulai itu orang-orang seluruh dunia tuh mulai mengembangkan ekonomi syariah di tahun 2008 itu. Teman-teman silakan bisa dicek ya, kalau di search aja di Google itu banyak banget penelitian terkait tentang saham syariah ataupun ekonomi syariah, kenapa sih kita harus pilih saham syariah gitu kan, atau pilih investasi syariah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh sebentar saya lupa nih. Oh ya, yang kedua tuh transaksinya itu harus atau tidak boleh pakai margin trading atau short selling gitu. Jadi ada yang kedua dan ketiga ya. Yang kedua itu tidak boleh pakai margin trading, yang ketiga itu tidak boleh short selling. Margin trading itu apa? Margin trading itu adalah transaksi piutang, transaksi utang gitu kan. Jadi contoh Utang gini. ya. Iya betul. Sebenarnya dua-duanya utang sih, short selling sama margin trading. Kalau margin trading kan utang dana, kalau short selling kan utang saham gitu ya. Nah, Iya. kalau yang margin trading itu teman-teman contoh saya beli Telkomsel nilai Rp300.000. Di RDN saya cuma punya uang Rp100.000 gitu kan. Kalau pakai yang akun reguler ada kemungkinan untuk berhasil. Kenapa? Padahal uangnya kurang 200.000 tuh ya. 200.000 kekurangannya itu ditalangin sama perusahaan sekuritas, sama Indo Premier. Untuk kemudian ada pengembaliannya itu sebesar 0,1% per hari kalender. Jadi nggak cuma pokoknya aja yang dikembaliin, tapi ada biayanya. Nah kan kalau misalnya dalam prinsip syariah, setiap pinjaman yang dikenakan biaya di awal gitu kan, ada perjanjian, ada tambahan biaya di awal, itu adalah riba gitu. Maka margin trading ini termasuk ke dalam unsur ribawi gitu, makanya dilarang. Hikmahnya apa? Kenapa kita dilarang pakai margin trading? Karena kalau kita pakai margin trading, khususnya buat para investor pemula gitu kan, itu akan meningkatkan risk profile kita gitu. Akhirnya kita akan terburu-buru supaya kita bisa dapat untung cepat, karena margin trading itu harus dikembaliin 5 hari kerja gitu ya, supaya kita bisa untung cepat dengan kita dapat untung juga dan juga punya biaya lebih untuk mengembalikan pokok dan juga biayanya gitu kan. Jadi kita akan cenderung memilih saham-saham dengan resiko yang tinggi gitu. Nah itu kalau buat yang pemula tuh kalau pakai margin trading itu sangat, sebenarnya orang-orang banyak yang nggak menyarankan gitu. Kalau praktisi-praktisi yang udah level kayak Lo Keng Hong gitu, mereka pasti akan tidak menyarankan untuk pakai margin trading gitu kan. Bahkan investasi harus pakai dana dingin gitu kan. Nah itu hikmahnya. Yang kedua, tidak boleh pakai short selling. Short selling itu adalah kalau kita sebut jual kosong, atau kita jual saham tapi sahamnya belum kita punya gitu kan. Saya belum punya saham Telkomsel di portofolio saya, kemudian saya jual gitu kan. Kok bisa sih, padahal kan sahamnya belum dipunya. Nah itu skemanya itu akan dipinjamkan dulu sama perusahaan sekuritas, nanti baru kita beli lagi. Jadi kita mengharapkan harga sahamnya justru turun supaya dapat selisih dari jual dulu baru beli gitu kan. Kalau teman-teman analogi dasarnya itu yang paling mudah tuh kayak dropshipper, kalau teman-teman tahu. Kalau jualan online tuh yang kita cuman screenshot produknya duluan terus taruh di profile kita terus kita jual. Ada mau beli nggak? Saya jualan baju loh harganya segini, padahal bajunya belum kita lihat. Kita belum tahu dari sisi kualitas bajunya seperti apa, tapi kita sudah jual duluan ke konsumen gitu. Nah itu kan tidak diperbolehkan gitu. Saham juga sama, tidak diperbolehkan untuk kita menjual barang yang belum dimiliki gitu. Nah, kebetulan memang kalau di Indo Premier sendiri kita tidak menyediakan fasilitas tersebut ya. Short selling ini mau yang akunnya reguler, mau akunnya syariah, itu tetap dilarang sama kita gitu ya. Jadi tetap nggak bisa. Kenapa? Karena risikonya sangat tinggi gitu dan akan merusak stabilitas pasar juga gitu kan. Terbukti waktu awal-awal pandemi itu, waktu IHSG turun sampai 5%-an gitu kan.
Itu yang pertama kali dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia adalah melarang adanya short selling. Gitu. Kalau candaan kita tuh di teman-teman yang pasar modal syariah tuh selalu bilang, iya memang kalau udah disentil sama Tuhan tuh langsung insyaf gitu. Jadi short selling itu dilarang gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kita sadar kalau short selling itu merusak stabilitas pasar, tapi karena ada demand-nya, karena ada yang minta gitu, karena investornya banyak yang suka pakai itu, jadi kita sediakan gitu. Nah itu sebenarnya terbukti kan, kenapa dilarang kalau misalkan itu menguntungkan gitu kan. Harusnya kan enggak gitu kan. Nah, karena merugikan, makanya dilarang. Sampai saat ini juga belum dibuka kembali tuh short selling ini. Karena masih lihat pasar itu masih volatile, jadi takutnya akan meningkatkan risiko volatilitas pasar gitu. Nah itu yang ketiga, panjang ya. Iya. Mungkin Yang kayaknya, nah di yang tentang gimana short gimana? selling ini teman-teman masih pada bingung nih sebenarnya. Kan dulu juga saya sempat mikir short selling, short itu kan pendek, sell itu menjual ya. Oh Jadi iya iya. pada teman-teman tuh pada mikirnya short selling itu jual pendek, nah kayak gitu. Sebenarnya margin trading sama short selling itu sesuatu yang berlawanan ya. Kalau margin trading itu kita berharap harganya naik gitu kan. Kalau short selling kita berharap harganya turun. Betul. Nah terbukti ini kasus yang kemarin tuh yang di Wall Street ya Mbak, yang bandar di Reddit ya. Kalau teman-teman itu kan lagi heboh-hebohnya kemarin. Contoh salah satu transaksi yang ruginya cukup besar banget sampai ratusan triliun ya. Kalau misalnya teman-teman tahu. Nah, oke. Selanjutnya mungkin transaksi saham tanpa analisis atau Oh, spekulasi itu maksudnya. Nah, spekulasi itu dalam investasi syariah itu maksudnya gimana sih Mbak? iya, Kayak gitu. banyak orang tuh kalau bilang ini tuh saya juga sambil meluruskan ya pandangan-pandangan beberapa orang ya. Banyak orang juga yang bilang nih, tapi investasi saham itu ya Mbak, saya tuh nggak tahu harga sahamnya bakal naik atau turun gitu kan. Sama aja dong, itu spekulasi gitu kan. Banyak orang yang kayak gitu. Uh, Semua orang juga, bahkan Einstein juga nggak bisa meramal gitu kan. Dia bilang saya bisa meramal bintang-bintang tapi saya tidak bisa mengerti, saya tidak bisa meramal harga saham gitu kan. Jadi dia tuh bisa ngitung bintang-bintang yang ada di langit tapi dia nggak bisa prediksi saham itu akan kemana harganya gitu kan. Tidak ada orang yang bisa meramalkan masa depan gitu kan. Kita investasi saham itu kan sama aja kita bisnis kan. Kita beli perusahaan. Salah satu faktor yang membuat harga saham naik turun itu kan bisnis perusahaan atau bahkan ekonomi dunia, ekonomi negara gitu kan. Nah, sama halnya kayak teman-teman tuh pergi ke warung pecel atau ke tukang bubur atau ke warung-warung kaki lima di pinggir jalan, teman-teman tanya, Mas, ini kalau jualan sehari tuh kira-kira berapa sih untungnya? Coba tanya kayak gitu. Enggak, kayaknya jangan pakai kira-kira. Untungnya berapa sehari gitu. Terus nanti dia bakal bilang, kira-kira sih 500.000 lah kalau lagi rame, kalau lagi sepi ya 100.000 lah Neng gitu kan. Enggak pakai kira-kira Mas, harus pasti berapa, saya mau tahu untung pastinya. Tapi kira-kira sih segini sih Neng gitu, nggak usah pakai kira-kira, bingung abangnya gitu kan. Aduh tolonglah Neng gitu kan. Ya kenapa gitu kan, karena ya namanya bisnis nggak ada yang bisa tahu kedepannya akan berjalan lancar atau enggak gitu kan. Itu sama aja kayak kita untuk kita lihat bisnis perusahaan itu juga nggak ada yang tahu sampai kapan sih perusahaan itu akan terus untung atau kapan perusahaan itu akan rugi gitu kan, kita nggak tahu gitu, nggak tahu pasti, tapi kita bisa tahu bisa meramalkan probabilitasnya dengan subjek-subjek yang ada saat ini gitu kan, atau bahkan histori harga ke belakangnya itu kita bisa lihat gitu kan. Nah itu dia. Jadi terus tadi apa tuh hubungannya sama yang poin nomor 4, harus investasi itu harus pakai analisa. Teman-teman kalau misalkan tahu yang namanya goror itu kan ada ketidakjelasan gitu ya. Ketidakjelasan dari sisi kualitas dan juga kuantitas. Dari sisi kuantitas mungkin ya udah pasti jelas lah, di SOTS harus beli saham apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, itu kan harus diisi. Itu yang pertama. Yang kedua tuh dari sisi kualitas, itu kita yang menentukan. Kita yang harus analisis, saya beli saham apa nih, saham Unilever deh gitu. Saya beli saham Unilever, kenapa ya? Karena kata si influencer A, ini bagus nih sahamnya nih bakal naik gitu kan. Karena kata si influencer B, dia udah untung ratusan persen nih di sini gitu kan. Akhirnya dia beli gitu kan. Nah, itu kan kita cuman memperkirakan. Belum lagi kalau misalkan,
oh kata influencer A harganya bakal sampai 5.000, sekarang harganya 1.000, nanti saya bisa cuan ribuan persen gitu kan. Katanya gitu, itu udah tebak-tebakan harga, nah itu baru spekulasi yang sesungguhnya sebenarnya gitu kan, kita Iya. tebak-tebakan angka gitu kan, tanpa dasar analisis yang jelas. Gimana kalau misalnya kita pakai analisis teknikal, nah itu kan udah jelas. Kita pakai historical harga yang akan datang untuk memprediksi harga yang akan ada ke depannya gitu kan. Nah itu ada ilmunya gitu kan, ada probabilitasnya, dan itu tidak 100% betul gitu ya. Paling tinggi ya 80% lah, nggak ada yang sampai 90% itu dia bisa memprediksikan harga saham secara akurat gitu kan. Nggak ada yang bisa, semuanya pakai ilmu gitu kan. Nah itu kalau analisis teknikal. Kalau dari sisi kualitas kita bisa pakai analisis fundamental. Paling nggak kita tahu nama perusahaannya apa, produk yang dijual apa gitu kan, supaya kita bisa tahu ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, saya beli saham Telkomsel di harga, ini sering banget saya ceritain karena pengalaman pribadi. Saya kemarin beli Telkomsel di 2019 akhir, Desember 2019 akhir, di harga lagi tinggi-tingginya. Terus kemudian di Maret awal itu jatuh serendah-rendahnya sampai 48%, seingat saya gitu ya. Apa yang saya lakukan? Apakah saya langsung jual? Enggak, gitu kan. Kenapa? Karena saya tahu bisnisnya. Saya harus lihat dulu kenapa nih harganya turun, gitu kan. Setelah dilihat ternyata ya karena investor panik, gitu kan. Karena investornya panik, jadinya banyak orang yang jual, harga sahamnya turun. Tapi dari sisi bisnis kenapa ada masalah? Enggak ada. Bahkan malah jadi diuntungkan karena adanya pandemi gitu kan. Orang-orang yang tadinya cuman pakai kuota 200.000 sebulan, contoh kayak saya cuman sampai 200.000 atau 150.000 per bulan sebelum pandemi, sekarang karena WFH bisa sampai 300 bahkan 350.000 sebulan. Itu buat kuota satu orang aja gitu kan. Gimana nanti yang dia punya anaknya harus sekolah daring, harus kuliah daring gitu kan, ibu bapaknya kerja gitu kan. Nah itu akhirnya jadi sentimen positif sebenarnya buat bisnis perusahaannya gitu. Tapi harga sahamnya turun, ya bagus dong. Artinya kita beli sahamnya di harga yang murah. Jadi saya beli lagi gitu kan. Itu hikmah kalau kita tahu dari sisi kualitas gitu. Makanya teman-teman tuh harus beli saham itu berdasarkan analisis. Kalau enggak gimana? Berarti teman-teman bukan investor syariah yang baik. Kenapa? Karena investor syariah yang baik itu harus membeli saham atau membeli produk investasinya itu berdasarkan analisisnya dia, bukan analisis orang lain. Kita harus tahu dari sisi kualitasnya gitu kan, supaya menghindari goror. Kita nggak boleh tebak-tebakan harga supaya tidak spekulasi gitu kan. Kalau kita tidak tahu dari sisi kualitas, nanti teman-teman kayak beli kucing dalam karung gitu kan. Akhirnya goror, akhirnya uangnya halal, produknya halal sesuai prinsip syariah, tapi cara transaksinya tidak pakai analisis sehingga tidak kafah prinsip syariahnya kayak gitu. Jadi itulah hikmahnya, dan itu memang dianjurkan. Tapi Mbak Indah, saya udah pakai analisis nih, tapi harga sahamnya turun terus nih, nggak naik-naik gitu kan. Suka gitu, itu biasanya dilema investor tuh. Ya kan seenggaknya di awal kita udah usaha, sama halnya kayak kita beli mangga gitu kan, sama halnya kayak kita beli mangga nih di supermarket, udah dipencet-pencet, udah dicium-cium nih, pokoknya mangganya paling bagus lah gitu kan. Pas sampai rumah ternyata ada 2 mangga yang busuk. Itu mau dibilang apa? Ya udah dong, bukan rezeki kita gitu kan. Usaha udah nih maksimal, rezekinya ya kita tinggal tawakal aja gitu kan, rezeki di tangan Allah gitu kan. Jadi ya yang penting dari sisi usaha, dari sisi analisis itu sudah maksimal. Untuk nantinya harga sahamnya naik atau turun ya udah itu tinggal rezeki kita aja gimana gitu kan, kayak gitu sih. Seperti itu yang Oke. keberapa Mas? Keempat ya. Keempat. Oke. Jadi solusinya itu kita harus belajar analisis ya Mbak, baik fundamental maupun teknikal. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, jadi pertama tuh cari saham yang bagus dulu ya, dari sisi fundamental misalnya. Banyak rasio-rasio keuangannya yang bisa jadi patokan, misalnya dari PER yang kecil sama PBV yang kecil. Terus Iya, bandingkan tuh yang seindustri ya, sejenis ya. Jangan iya betul. bandingkan sektor consumer goods sama tambang, itu udah Gak apple to ngaco tuh. apple. Itu tadi ada Iya. yang komentar, Hmm. kadang analisis nggak sesuai sama nggak sesuai sama sama kenyataan gitu ya.
Oh iya. Itu yang kadang bikin pusing. Jadi gini, teman-teman investor tuh nggak usah terlalu, investasi itu jangan dibikin jelimet kalau kata Pak Niki Hogan ya, mantan direktur bursa ya. Investasi itu harus bikin kita tenang. Kalau investasinya udah bikin kita was-was, udah bikin kita susah tidur, ada yang salah sama cara investasi kita gitu ya. Jadi kalau misalkan investasi itu bikin kita bahkan jadi penyakitan, jadi jantungan, ya udah cuan sih cuan, tapi cuman buat habis ke rumah sakit gitu kan. Jadi Iya. teman-teman tuh harus ada ya prinsipnya tadi, kita sudah usaha, nanti kalau misalkan harga sahamnya turun terus, ya itu berarti bukan rezeki kita. Ya, kita tinggal analisis ulang lagi apa yang salah dengan kita gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan target keuntungan. Yang penting kita udah usaha di awal gitu. Yang bikin stres kan kalau misalkan, aduh nih harusnya naik segini tapi ternyata nggak naik segini nih, harus gimana, terus akhirnya langsung, aduh apalagi kalau pakai margin trading nih, aduh gimana nih balikin duitnya, aduh gimana nih balikin biayanya gitu kan, atau pakai uang panas lainnya gitu kan, itu udah bikin pusing. Dan itu dia awal dari bencana. Kalau teman-teman dengar tuh yang investasi saham, ada yang sampai bunuh diri lah, ada yang sampai macam-macam lah gitu kan. Iya, Itu iya. kan awalnya dari situ gitu kan. Ya balik lagi, kita kan investor syariah, kita ada prinsip yang kita pegang teguh, usaha wajib di awal, untuk hasil akhirnya kayak gimana kan yang penting tawakal aja teman-teman. Iya, betul. Lanjut Nah, poin 5 ya nih Mas. poin 5. Oke. Ini ada yang Poin ngomong 5 itu, Banda nih kadang. oh iya, Kadang. sebenarnya pergerakan pergerakan saham itu dipengaruhi juga berapa sih market cap-nya. Nah, terus ada sentimen yang berpengaruh. Nah, biasanya karena saham-saham yang big cap itu karena dananya apa ya, kapitalisasi terbesar, jadi Mm-mm. biasanya bandar-bandar tuh nggak bisa ngegoyang harga. No. Kalau misalnya Mm-mm. teman-teman, kok ini saham dari segi fundamental bagus, tapi sebenarnya ada pihak-pihak yang meramaikan bursa di kita, kayak gitu ya, Mbak. Iya, ini tuh Iya, yang bikin ini loh Mas, masih banyak orang perdebatan gitu ya. Saham syariah iya. ada bandarnya nggak gitu kan? Ada yang bilang kayak gitu kan, udah kalau misalkan beli saham syariah, insya Allah nggak ada bandarnya, tutup mata selesai. Nggak gitu juga teman-teman gitu ya. Karena bandar ini bukan dilihat dari sisi apa ya, kalau kita bilang kan nggak ada yang bisa kita nggak terlalu tahu gitu ya soal si bandar ini, karena dari sisi sistem, kalau sekuritas sendiri ya, kalau dari sisi sistem itu nggak bisa lock, karena kita nggak terlalu bisa lihat gitu ya. Itu kan bandar tuh kayak misalkan jual beli palsu gitu kan, atau lainnya. Sama Iya. halnya kayak gini, bandar itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya kalau teman-teman tahu ya. Sama halnya kayak teman-teman kemarin waktu pandemi, ini pandemi banyak banget ceritanya dan banyak banget hikmahnya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu kan awal-awal pandemi tuh masker harganya naik gila-gilaan ya. Hand Iya, sanitizer sampai seminggu sebelum 300 kasus ribu tuh. COVID. Iya betul. Hand sanitizer nih, saya beli Nuvo hand sanitizer yang 50 mili gitu ya. Itu Iya. seminggu sebelum kasus pertama COVID-19, itu saya masih beli harganya 7.500, ingat banget, di supermarket. Pas ada kasus pertama COVID-19, hand sanitizer itu jadi kayak emas. Harganya bisa sampai 60.000, yang saya belinya cuma 7.000 gitu kan. Itu disebabkan oleh apa, teman-teman? Salah satunya adalah bandar Benar. masker sama hand sanitizer gitu kan. Ada Ya. orang-orang yang berkepentingan tuh dia menimbun barang-barangnya, dikeluarin dikit-dikit, dikit-dikit, sama aja kan kayak misalkan banyak yang mau beli tapi nggak ada barang, itu kan harga menjadi naik gitu. Di saham juga sama. Jadi di pasar manapun sebenarnya menurut saya gitu ya, bandar itu adalah hal yang wajar gitu kan. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku manusianya, tapi kita bisa mengendalikan perilaku diri kita sendiri. Artinya apa? Udah tahu sahamnya dibandarin, kenapa masih dibeli? Itu kan Nah, kita kan, itu. nah yang tadi Mas bilang, sebenarnya salah satu layer pertama kita supaya kita nggak terjebak dari bandar adalah pilih saham yang market cap-nya itu besar, supaya nggak gampang digoyangin gitu kan, Jadi kalau tadi goyang Mas ya. bilang gitu. Nah, udah tahu market cap-nya kecil, udah tahu nih ada informasi ini bakal bandar lagi masuk gitu, tapi kenapa kita beli gitu kan? Salahnya di situ. Kadang orang tuh kalau misalkan udah rugi nyalahinnya bandar, padahal sebenarnya kan keputusan Nah, investasi ada di diri sendiri gitu kan. iya, Yang salah bukan bandarnya, tapi yang salah adalah keputusan investasi teman-teman. Udah tahu sahamnya dibandarin, kenapa masih dibeli gitu. iya. Nah, sebenarnya pentingnya trading plan ya, Mbak, kayak gitu. Jadi, ketika Betul. kita akan membeli satu saham, kita harus tahu gitu,
target price-nya berapa, lalu kita stop loss-nya di berapa. Nah, kebanyakan Nah, teman-temannya tuh, wah yang penting cuan sebanyak-banyaknya gitu. nah itu. Padahal dalam analisis, ya, padahal dalam analisis teknikal itu kan sejarah, gini, dalam sejarah itu, sejarah adalah sesuatu yang berulang. Jadi kalau teman-teman lihat ada posisi saham nih geraknya misalnya di 1000. Kalau misalkan sahamnya ini udah lama nih emitennya, coba lihat ke belakang berapa, ke setahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang gitu. Apalagi kalau misalnya semakin lama itu semakin bagus sebagai acuan kita. Oh ini pasti titik tertingginya segini kayak gitu loh. Nah banyak juga yang terjebak saham-saham IPO itu kan karena belum belum kelihatan nih pergerakan sahamnya. Banyak juga nih investor-investor yang kejebak sama IPO kayak gitu. Nah kita Ya, langsung ini aja. Itu sebenarnya ini udah pembahasan yang ini ya tadi, yang kelima, transaksi iya yang betul, dapat mengurus stabilitas pasar ya. Bahkan betul. ada rencana pertengahan tahun ini kan apa ya namanya, yang di trading itu nggak jadi dihilangin selama masa ini Mbak. Yang itu Hmm, loh, yang running trade tuh, kode-kode broker lah. oh iya, Nah ada itu kan ya. tapi Nah itu itu kan jadi salah bikin satu kita. upaya ya. Iya sih, salah satu upaya. Cuman kadang kalau dari sisi investor kan, jadi investor nggak bisa tahu nih. Biasanya kan udah ketahuan tuh investor tuh suka punya, kalau di bandarmologi tuh suka ada, oh kalau sekuritas A yang masuk nih berarti kayaknya bandar semua nih. Udah ada kayak bisikan-bisikan gitu kan kalau di komunitas-komunitas. Ya takutnya kalau kayak gitu sih itu aja. Kalau misalkan investornya jadi susah. Ya kalau masih yang ngeyel ya suka, mereka kan suka lihat itu salah satu indikatornya untuk lihat ada bandar atau enggak di situ. Cuma ya balik lagi investor ya pilih, yaudah investasi itu jangan yang macem-macem gitu kan. Mau pilih saham yang benar-benar aja gitu kan. Jangan pilih saham yang tahu IHSG lagi turun tapi dia naik kenceng, itu ada yang sebenarnya itu aneh gitu kan, rata-rata harga sama gitu Iya. turun tapi ini satu saham ini naiknya kenceng, ini ada apa gitu kan, berarti kan aneh gitu kan. Itu harus ya pilih kayak kalau kata Pak Niki tuh ya udah pilih tuh yang bikin hati tenang, jangan jelimet gitu kan. Investasi itu yang bikin hati tenang, yang bikin gak dibawa pusing gitu loh. Iya. Iya. Nah, Oke, ya ini itu ada, ya udah itu udah kelima ya. ya Kita udah mau kelima nih. langsung pertanyaan selanjutnya kali Mas. Iya. Ini kayaknya udah ada banyak pertanyaan. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya. Wah ini terima kasih banget nih ada Mas Fajar yang bantu-bantu jawab-jawabin di komen ya. Iya. Mantap Mas Fajar. Betul nih kata Mbak Fitria, kembali ke niat awal, mau trading atau invest beda strategi, itu betul banget. Jadi balik lagi kan tadi kalau kata Mas Sofyan bilang tuh trading plan-nya harus benar, itu buat trading gitu kan. Kalau buat investasi ya berarti niat awalnya adalah investment plan-nya juga harus benar gitu kan. Namanya investasi yang jangan pilih saham-saham yang berisiko, pilih aja saham-saham blue chip yang dibilang volatilitas harganya itu nggak terlalu tinggi lah gitu. Jadi balik lagi tergantung strateginya, dan biasanya tuh strategi udah ada, cuman psikologi kitanya yang gampang diombang-ambingkan dengan keadaan pasar gitu kan. Ya makanya jam terbang juga harus tinggi. Jadi teman-teman jangan berharap kalau investasi di pasar modal atau di saham, mau yang syariah atau yang konvensional tuh langsung cepat kaya, itu jangan. Kenapa? Karena Iya. kalau kayak gitu tuh malah bikin profil risiko kita jadi lebih tinggi lagi gitu kan. Iya. Akhirnya kita tujuannya adalah cuan tapi tidak mempertimbangkan risiko di dalamnya gitu kan. Iya. Akhirnya jadi banyak loh dari kita tuh atau bahkan ini saya di sharing-sharing dari pengalaman teman-teman saya pribadi juga banyak yang kalau nanya ke saya tuh kalau investasi saham 1 juta nih saya bakal untung berapa gitu kan. Ya bingung ngejelasinnya kalau kayak gitu ya, karena kan bisnis nggak ada yang pasti. Dan balik lagi banyak juga orang yang aduh kalau saya cuan 10 juta nih saya mau beli A, mau beli B, mau beli C gitu. Udah mikirin cuannya duluan gitu kan. Kalau saran saya yang namanya investasi itu pikirin kalau rugi tuh saya mau ngapain. Kalau cuan kan gampang ya. Kalau cuan ngabisin, yang namanya ngabisin duit tuh gampang gitu. Sekedip mata langsung habis gitu. Mau uang berapa puluh juta, berapa puluh miliar gitu kan. Sekejap mata tuh langsung habis. Ngabisinnya gampang. Cuman kan ngedapetinnya yang susah gitu kan. Balik lagi kalau misalkan uang saya hilang, apa yang harus saya hadap? Apa yang harus saya lakukan gitu. Itu sebenarnya yang harus jadi mindset utama kita lah.
barrier pertama kita tuh itu, bukan kalau untung tuh saya harus ngapain, tapi kalau saya rugi tuh saya harus ngapain ya, gitu. Itu yang harus dijawab dulu pertanyaannya, baru mulai Nah, investasi. itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jangan nanti udah mulai investasi, aduh rugi nih, aduh udah deh saham nih haram, udahlah saham nih nggak menguntungkan, merugikan, udah gitu kan. Itu ya Iya. tidak bijak Nah, sebenarnya sebenarnya. ya sebenarnya investasi itu kita sebagai eh, penghasilan sampingan ya atau passive income ya. Jadi kita lebih baik fokus aja kita bekerja. Kalau kita punya pekerja sebagai karyawan, kita fokus aja bekerja. Jadi kita ketika invest kita pilih saham-saham yang bagus aja. Nah, kita tinggal mantau aja tuh berapa kali, misalnya bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi jangan kita gelisah dikit-dikit buka HP kayak gitu ya, dikit-dikit buka online trading. Nah, seringnya kayak gitu dari kita. Jadi kita malah nggak fokus ke pekerjaan atau penghasilan utama kita gitu kan. Ya kecuali emang Betul. mungkin yang emang tuh udah terjun lama di saham, emang dari saham tuh penghasilan utamanya ya Mbak kayak gitu. Ini ada yang nanya lagi dari Igara, kalau nggak siap rugi nggak cocok invest ke saham dong. Betul. Jadi mohon maaf Ya. teman-teman gitu ya. Jadi gini, saya itu sebenarnya suka kalau misalkan mau siapapun ya, mau nasabah ataupun mau teman pribadi ataupun anggota keluarga ketika mau investasi saham, saya akan bertanya kamu siap rugi berapa. Kalau kamu investasi 1 juta, investasi 10 juta, kamu siap rugi berapa. Kalau dia bilang, aduh nah kayaknya gue nggak siap deh, gue kalau kehilangan 100 ribu juga udah kepikiran nggak bisa tidur gitu kan, jangan investasi di saham, silahkan Anda ke reksadana gitu kan, masih ada Nah, itu. produk-produk investasi di pasar modal syariah lain dengan risiko yang rendah gitu. Makanya kalau investasi itu dilihat dari profil risikonya seperti apa, tujuan investasinya seperti apa, kayak gitu. Jadi nggak harus di saham sebenarnya investasi, di reksadana juga bisa gitu. Yang penting sesuai prinsip syariah. Ya, nah ada satu lagi sukuk Mbak. Nah itu Oh udah ya dijamin negara betul. ya. Nah itu Jadi kalau sekarang sukuk misalkan nggak mungkin buat gagal pemula, bayar ya, ya sukuk negara tuh. kalau misalnya gagal bayar, waduh Indonesia kayak gimana gitu kan? Kolaps berarti Indonesia. Boleh ya. Nah jadi untuk pemula lebih bagusnya ya kita ke sukuk dulu atau ke reksadana syariah ya Mbak. Iya, tergantung profil risiko sih Mas. Ada juga kan Ya, mereka yang pemula tapi ya udah gue invest 1 juta, kehilangan 1 juta juga masih bisa tidur gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. ya, Balik lagi ya, atau bisa juga orang menyesuaikan. Tetap mau di saham deh, mau belajar dulu gitu kan. Ya mulainya dari yang kecil, jangan langsung besar. Misal baru punya uang, baru dapat uang warisan 1 miliar, terus langsung semuanya investasi di saham, ya jangan gitu kan. Kalau misalkan jam terbang belum tinggi, jangan gitu kan. Silahkan Anda investasi di saham, tapi nominalnya menurut Anda kecil. Oh saya berani kehilangan 1 juta masih bisa tidur, ya udah berarti investasiin 1 juta dulu buat modal belajar lah gitu kan. Kalau misalkan, oh saya orang kan beda-beda ya, nilai nominal, nilai kecil setiap orang itu kan beda-beda. Ada yang bilang, oh saya kalau kehilangan 10 juta juga saya nggak apa-apa, Mbak Ina masih bisa tidur. Oh ya udah, mulai dengan 10 juta gitu kan. Jadi ya disesuaikan dengan masing-masing. Karena cara yang saya terapkan, cara yang Mas Sofyan terapkan juga nggak belum tentu ya, belum tentu itu cocok dengan pribadi teman-teman, dengan profil risiko teman-teman, juga tujuan keuangan teman-teman. Jadi silahkan uh, kalau kata kita sih teman-teman bilang tuh kalau di teman-teman PE itu ya journey-nya, pengalamannya itu silahkan rasakan sendiri gitu kan. nah itu. Petualangannya menjadi investor itu silahkan dirasakan sendiri. Jangan langsung ke oh tujuannya cuan, jangan langsung ke situ. Tapi oh kalau mau ke cuan tuh saya harus naik mobil apa ya, arahnya kemana ya, bayarnya berapa ya, itu kan harus tahu gitu. Nah teman-teman itu banyak yang pengennya itu apalagi di pandemi ya. Selama pandemi ini regulator udah berusaha keras ya. Yang awalnya bahkan ARB itu dulu kan 25-35% ya turunnya per hari maksimal. Sekarang hampir Betul. 7% tuh udah alhamdulillah banget lah. Kita udah dilindungi banget sama regulator kayak gitu. Gimana seandainya kalau misalnya udah diatur ini udah kembali ke awal lagi kan itu. Nah ini nanti jadi masalah ya buat pribadi investor-investor baru terutama. Nah, salah Iya. satu karakteristik investor baru dikit-dikit ini ada berita ini HK nih kayak gitu kan. Tahu-tahu di prank gitu kan. Tahu-tahu Iya ARB betul. dikit kayak gitu. Kena ghosting ya kalau sekarang lagi Ada bahasa ghosting. lagi Nah, ngetrennya lagi nonton ghosting. Nah, gitu. ini Ini ada ada isu sedikit langsung HK gitu kan. iya, ini ada yang nanya bentar. Mana? Tadi tuh udah ke atas. Apa?
kalau saham itu ada cleansingnya nggak Mbak kayak reksadana kan? Oh, saham ya. Saham itu nggak ada cleansingnya sebenarnya karena kan itu kebijakan masing-masing perusahaan, makanya kita cuman kasih rasio tadi pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari 10% dari total pendapatan. Itu udah sebenarnya udah filter paling depannya kita. Kalau misalkan di reksadana itu kan kenapa pakai cleansing, karena ada beberapa perusahaan manajer investasi yang dia pakai bank administrasinya atau bank custody-nya itu kan pakai bank konven, karena bank syariah kalau bisa dibilang ya memang sistemnya masih belum mumpuni gitu. Jadi banyak yang pakai bank konven. Nah, bank konven itu kan masih dapat bunga dari dia menempatkan dana di bank tersebut. Nah, bunga tersebut maksudnya ke pendapatan non halal. Kalau di reksadana syariah, uang dari bunga atau uang dari pendapatan non halal atau jual saham yang sudah keluar dari daftar efek syariah gitu ya, dijual ada keuntungannya, itu kan namanya pendapatan non halal. Itu harus dipisah, nggak boleh disatukan. Nah, nanti proses pemisahannya itu bisa nanti disumbangkan ke 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 misalkan ke dana pendidikan, beasiswa atau Sosial ke ya. masjid ya, ke sosial lah, tapinya yang bukan yang nggak makanan ya gitu ya aturannya kan, harus yang ke pembangunan gitu kan. Nah, itu adalah proses cleansing kita sebut kalau di reksadana. Kalau di saham itu tidak ada karena kan bisnis itu kan hak masing-masing perusahaan menjalankannya seperti apa gitu kan. Dan nanti proses awal kita atau proses perlindungan awal kita gitu ya dari regulator juga gitu kan, itu tadi 10% pendapatan non halal itu tidak boleh lebih dari total pendapatan gitu. Tadi kayaknya ada yang nanya nih Mas, trading itu boleh Yang nggak mana sih ini? di syariah tadi kalau nggak salah di atas-atas? Oh iya, iya. Takut nggak boleh trading nih. Itu boleh ya teman-teman ya, nggak usah Iya. khawatir. Karena trading itu kan bahasanya tuh artinya jual beli gitu ya. Sama halnya Beli ya. kayak teman-teman jual beli cabai di pasar, jual beli baju di pasar Tanah Abang gitu kan kalau di Jakarta gitu kan. Itu boleh gitu selama yang diperjualbelikan adalah produk-produk yang sesuai prinsip syariah. Artinya yang ditradingkan adalah saham syariah dengan tidak menggunakan dana margin, dengan tidak ada unsur-unsur yang tadi saya bilang tuh kayak jual beli palsu atau short selling, itu kan nggak boleh. Jadi silahkan teman-teman beli pagi jual sore boleh selama sahamnya sudah dimiliki gitu kan, selama sahamnya saham syariah seperti itu. Yang lebih enak lagi kan kalau sekarang udah ada SOTS ya Mas ya, jadi Iya. trading ya udah nggak usah lihat oh ini ada nggak ya di list desk gitu daftar efek syariah, oh ini ada masuk margin trading nggak ya gitu kan. Kalau pakai SOTS kan enak gitu kan, sekarang udah dimudahkan lah dengan adanya sistem, dan itu boleh ya Iya. teman-teman. Kenapa boleh? Karena saham yang kita punya itu kalau dari sisi prinsip syariahnya kan udah qobat hukmi, secara hukum sudah punya kita walaupun proses administrasinya 2 hari kerja gitu kan. Dan ada lembaga penjaminnya juga, jadi risiko gagal bayar untuk setiap transaksi saham itu sangat minim sekali. Lembaga penjaminnya itu kalau teman-teman mau tahu, Clearing Penjamin Efek Indonesia (KPEI). Nah, jadi lembaga tersebut itu akan menjamin penjual itu akan dapat uangnya, pembeli akan dapat sahamnya. Jadi nggak ada tuh yang namanya gagal bayar lah kalau minim sebenarnya risiko gagal bayar di bursa efek itu gitu. Jadi jawabannya adalah Nah, boleh. Short selling yang nggak ya. boleh, short trading boleh Nah, gitu. Jadi bedakan ya. iya masih banyak yang gagal paham nih. Tapi sebaiknya kita berinvestasi aja, ya. Apalagi buat pemula, jangan sampai trading, apalagi melakukan day trade gitu. Risikonya semakin tinggi ya. Kalau Iya, misalkan kalau rentang pemula. waktunya semakin pendek kayak gitu. Terus iya, Betul. Kepay juga sebulan kemarin tuh sudah dapat fatwa dari DSN MUI. Betul betul sekali. Oke. Nah, Hmm. ada dari studio Elvian nih, mau nanya, apakah kalau emiten sudah keluar dari bursa ada pemberitahuan ke nasabah atau otomatis saham kita terjual? Oke, jadi gini, ini sama sekalian aku share tentang SOTS kali ya Mas ya. Ini dari tadi Oh kayaknya iya, boleh nih. fitur-fitur yang sebenarnya ada di SOTS gitu ya. Jadi SOTS apa? SOTS itu Syariah Online Trading System. Kalau di IPOT namanya IPOT Syariah. Jadi kalau teman-teman buka akun syariah di Indo Premier, transaksi pakai aplikasi IPOT gitu kan, itu otomatis
kalau pakai akun syariah di aplikasi iPod otomatis pakai iPod syariah fiturnya. Jadi transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah itu akan di-lock sama sistem. Nah, menjawab pertanyaan dari Studio.Elfrian ini, kalau misalkan sahamnya keluar dari daftar sahamnya keluar dari bursa ya. Kalau aku kira dari daftar efek syariah. Sahamnya keluar dari bursa, ada pemberitahuan ke nasabah atau otomatis saham kita terjual. Biasanya itu ada pemberitahuan. Kalau keluar dari bursa tuh ada tergantung emitennya sih. Kemarin tuh ada juga apa ya, aku lupa lagi emitennya namanya apa. Yang Delisting ya sebenarnya. iya, Oh iya, hampir mau bukan hampir, pokoknya hampir mau bangkrut, terus akhirnya mau di delisting dan itu dia memberlakukan buyback atau beli saham kembali. Itu biasanya diinformasikan dan beli saham kembalinya itu, buybacknya itu jangan dikira belinya kita beli 1.000 terus dia akan beli 1.000 ya. Biasanya kita beli 1.000 dia akan belinya 100. Jadi kita rugi, sangat rugi gitu kan. Itu kalau salah satu risiko juga sebenarnya gitu kan. Nah, itu biasanya ada informasi dari kita. Nah, kalau misalkan emiten atau saham syariahnya keluar dari daftar efek syariah, terus gimana dong gitu kan. Itu kan kalau keluar dari bursa. Kalau keluar dari daftar efek syariah juga ada pemberitahuannya. Kalau pakai kalau pakai fitur iPod syariah itu biasanya dipindahkan ke akun yang reguler. Jadi kalau teman-teman contoh beli saham Telkomsel, ini contoh pribadi saya beli saham Unilever. Dulu kan Unilever tuh masih syariah ya, sekarang udah enggak. Apa udah iya. syariah lagi, Mas? Belum ya? Unilever. Unilever, sorry, Apa tadi? Astra. Astra. Oh, Astra, Astra ya. kemarin sempat keluar ya. Iya, Nanti sekarang udah daftar syariah lagi belum daftar sih? efek syariah itu bulan Mei nanti ada penerbitan Bulan baru. Mei kan ya, belum ada Ya, info lagi ya. belum ada Nah itu bulan. saya punya Astra di Oktober 2020. Awal Desember 2020 itu keluar dari daftar efek syariah. Nah, saham Astra yang tadinya ada di akun syariah saya itu dipindah otomatis oleh sistem ke akun yang reguler. Jadi kalau buka akun syariah itu pasti sepaket sama akun reguler. Fungsinya untuk menampung saham-saham yang keluar dari daftar efek syariah di akun syariah gitu. Jadi tadi saya punya saham syariah keluar dari daftar efek syariah per 1 Desember 2020 itu langsung dipindahkan ke akun yang reguler. Nanti dapat notifikasi kita biasanya. Nah itu gimana tuh pemberlakuannya? Apa harus langsung dijual atau enggak? Itu tergantung dengan teman-teman sendiri. Karena kan nggak ada yang bisa memaksa seseorang untuk menjual saham tertentu atau membeli saham tertentu. Kecuali uangnya titipan kayak manajer investasi. Itu ada regulasinya gitu ya. Kalau kita investor individu itu nggak ada yang bisa maksa gitu kan ya. Jadi kita cuman kasih opsi aja. Mau dijual boleh, tidak mau dijual juga tidak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan saran dari DSN gimana, dari MUI? Ya kalau dari MUI sih baiknya dijual ya teman-teman ya, supaya kita terhindar dari unsur-unsur non halal gitu kan. Tapi kalau misalkan, aduh Mbak Indah, saya kemarin beli Astra lagi tinggi-tingginya, sekarang masih minus 20%, kalau dijual kan sayang gitu kan. Ada juga kan kalau kasusnya seperti itu gimana? Ya silahkan didiamkan saja dulu juga nggak apa-apa gitu kan. Siapa tahu nanti di periode berikutnya masuk lagi ke daftar efek syariah, atau mungkin nanti kalau misalkan sudah minusnya nggak terlalu tinggi, minusnya kayak minus cuma 1 atau 2% ya baru dijual gitu kan. Lebih enak gitu kan ngejualnya daripada pas minus 20% kita jual gitu kan. Nah itu jadi tergantung teman-teman sendiri. Jadi kalau pakai SOTS sih sebenarnya enaknya itu bisa di filter gitu. Dan sebenarnya ini salah satu mendukung perkembangan pasar modal syariah kita juga ya Mas ya, karena baru Indonesia loh yang punya SOTS ini. Jadi kalau teman-teman main ke bursa Malaysia, bursa Inggris yang kita bilang ekonomi syariahnya paling bagus gitu kan di dunia, yang punya brand ekonomi syariahnya tuh sangat kuat sekali gitu kan, ya pasar modal syariahnya meraksi kalah sama kita. Kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai the best Islamic capital market in the world dari Global Islamic Finance Award selama 2 tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2020 gitu. Karena apa? Karena infrastruktur pasar modal syariahnya itu sudah begitu maju dengan adanya SOTS, adanya RDN syariah, adanya subrekening efek syariah. Jadi ya sayang banget lah kalau teman-teman tidak mempergunakannya gitu. Oke, Mbak, maaf berhubung waktu kita udah mau habis nih sebentar lagi. Gak kerasa Gak ini kerasa sebenarnya ya. pembahasannya masih panjang ya. Nanti kita coba bahas Betul. lagi di live selanjutnya mungkin ya. Oke, Boleh. ada closing statement lagi Mbak? Closing statement dari saya sih Singkat sebenarnya aja, 1 menit. buat
Oh, 1 menit ya. Buat investor syariah, jangan langsung fokus ke cuan. Silahkan teman-teman pelajari terlebih dahulu saham yang mau dibeli, analisis terlebih dahulu, sehingga investasinya menjadi maksimal gitu. Tidak diakal-akalin sama kalau kita bilang bandar gitu ya, kalau tadi teman-teman rame gitu ya. Ya. Eh, keputusan itu ada di tangan kita, kita mau untung atau mau rugi, itu yang menikmati adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai keputusan kita itu disetir dengan berbagai macam berita-berita yang mungkin kita belum tahu kebenarannya. Jadi analisis itu penting gitu. Selamat berinvestasi. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak. Penjelasannya udah rinci banget ya. Sebenarnya ini pembahasannya masih panjang banget ya, karena ini topiknya menarik banget nih Mbak. Oke, berhubung waktu kita udah 1 jam ya, 1 jam lebih di sini. Iya. Oke, kita akhiri saja ya Mbak. Terima kasih atas Siap. ilmunya, sharingnya, bermanfaat banget. Semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman investor pasar modal syariah sama investor Amin. import ya Mbak. Oke, Sama-sama, Mas. kalau Terima gitu, kasih semuanya. ya, kalau gitu saya akhiri di sini aja, teman-teman. Oke, terima kasih semuanya yang telah join. Oke, akhiri aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Makasih, Mas.